Motivasi adalah aspek yang sangat penting. Motivasi bagian penting dari kesuksesan. Baik itu seseorang di dunia kerja, pelajar di sekolah, atau seseorang yang mencoba menurunkan berat badan, mereka perlu memiliki motivasi. Tanpa itu, mereka tidak mungkin menyelesaikan tugas apapun dan kemungkinan akan menyerah atau gagal. Motivasi adalah kekuatan yang kuat yang dapat mendorong orang melalui masa-masa sulit dan menuntun mereka menuju kesuksesan. Asli dan mereka dapat diprogram dengan perasaan atau emosi tertentu yang akan menjadi jelas dalam tindakan sepersekian detik sebelum mereka sendiri menyadarinya. Ini proses yang membuat kita seperti lebih hidup. Dalam posting video ini, saya melihat bagaimana rasanya menjadi sadar dan menjadi termotivasi. Motivasi memiliki banyak jenis yang berbeda. Motivasi dapat dipecah menjadi 3 jenis, intrinsik, ekstrinsik, dan amotivasi. Motivasi intrinsik dimotivasi oleh kekuatan internal seperti rasa ingin tahu dan kesenangan. Motivasi ekstrinsik dimotivasi oleh faktor eksternal seperti keinginan akan pujian atau uang. Amotivasi adalah kurangnya semua jenis motivasi. Ada motivator eksternal seperti uang atau ketenaran yang dapat dilihat sebagai motivasi ekstrinsik. Ada juga motivator internal seperti harga diri atau pengembangan pribadi yang dapat dilihat sebagai motivasi intrinsik. Kita tidak boleh lupa bahwa motivasi bukan hanya emosi tetapi juga proses kognitif yang merangsang orang untuk bekerja menuju tujuan mereka. Motivasi kekuatan yang kuat yang mendorong perilaku kita. Ini kekuatan pendorong di belakang setiap orang sukses. Ini adalah alasan mengapa orang bekerja keras dan mengapa orang menyukai apa yang mereka lakukan. Motivasi adalah apa yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik dan mencapai lebih. Saya percaya bahwa motivasi dapat dipelajari, tetapi juga perlu datang dari dalam. Itu perlu datang dari keinginan intrinsik untuk sukses dan ketakutan akan kegagalan. Motivasi mempunyai kekuatan pendorong. Motivasi berisi kekuatan yang sulit untuk dipahami dan dikendalikan. Namun, itu adalah kekuatan pendorong di balik semua yang kami lakukan. Menjelajahi apa yang memotivasi kita akan memberi kita wawasan tentang bagaimana menjadi sukses dalam hidup. Memulai dan mempertahankan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Motivasi dapat digambarkan sebagai proses yang mengaktifkan perilaku untuk memenuhi beberapa tujuan. Ini adalah jenis energi atau dorongan yang berasal dari dalam diri orang tersebut. Itu bukan sesuatu yang eksternal bagi mereka. Ada berbagai jenis motivasi, seperti motivasi ekstrinsik atau intrinsik. Motivasi ekstrinsik datang dari luar individu dan bisa datang dalam bentuk penghargaan seperti uang atau nilai untuk kinerja yang baik pada suatu tugas. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu dan dapat berupa perasaan seperti kepuasan atau kenikmatan setelah menyelesaikan suatu tugas dengan baik. Motivasi sebagai kekuatan pendorong dari setiap tindakan manusia. Ini adalah kebutuhan batin untuk bertindak dengan cara tertentu dan bisa positif atau negatif. Ada banyak hal yang bisa memotivasi kita, seperti motivasi adalah keadaan batin, sebuah proses. Ini keputusan yang kita buat ketika kita ingin terus berjalan. Motivasi bukan hanya sesuatu yang terjadi pada kita, itu hal yang kita lakukan, atau sesuatu yang bisa kita lakukan. Ini merupakan nafas udara yang manis, tetapi tentang mengetahui apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukannya. Banyak orang memiliki motivasi yang berbeda dalam hidup. Saya merasa bahwa menemukan yang tepat adalah langkah penting dalam hidup. Motivasi adalah, tanpa pertanyaan, faktor yang paling penting dalam menentukan kesuksesan. Yang menggerakkan setiap gerakan kita dan membentuk setiap keputusan yang kita buat. Terserah Anda untuk menentukan apa yang memotivasi Anda untuk mengambil tindakan yang akan membawa Anda ke kehidupan yang luar biasa. Motivasi kekuatan pendorong yang membuat kita ingin melakukan sesuatu. Ini adalah alasan mengapa kita bangun di pagi hari dan pergi bekerja. Inilah yang mendorong kami untuk tetap pada tugas dan menyelesaikan sebuah proyek. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi kita, tetapi ada 3 komponen utama motivasi. 1. Tujuan atau sasaran tugas. 2. Nilai menyelesaikan tugas. 3. Upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas sering diukur sebagai jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas itu. Dengan melakukan itu, kita dapat mengukur seberapa besar kita menghargai tugas yang diberikan dan apa kapasitas kita untuk tugas itu.
Motivasi adalah kekuatan pendorong yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Hal inilah yang membuat kita ingin bangun pagi dan berangkat kerja, atau belajar untuk menghadapi ujian. Hal inilah yang membuat kita ingin makan sehat dan berolahraga. Motivasi bisa menjadi alat yang ampuh untuk sukses, tetapi juga bisa menjadi pedang bermata dua yang memotong dua arah. Jenis motivasi yang paling umum adalah motivasi eksternal, yang berasal dari sumber luar seperti hadiah atau hukuman. Motivasi internal berasal dari sumber dalam seperti kepuasan pribadi atau rasa ingin tahu. Motivasi kekuatan yang kuat. Motivasi adalah kekuatan yang kuat yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal besar. Kekuatan ini bisa bersifat internal atau eksternal, yang pertama lebih membantu pada orang-orang yang tertutup. Yang terakhir lebih umum. Ada banyak faktor yang dapat memotivasi orang, keamanan, uang, cinta, ketakutan akan kematian, dan banyak lagi. Yang dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Motivasi berasal dari bahasa Latin yang berarti bergerak. Ini tentang membuat orang menginginkan hal-hal yang Anda ingin atau mereka inginkan. Ada banyak cara untuk biasa termotivasi, tetapi ada dua jenis motivasi utama, internal dan eksternal. Motivasi internal berasal dari dalam dan didorong oleh minat atau kesenangan pribadi, sedangkan motivasi eksternal adalah jenis motivasi yang berasal dari luar diri individu. Itu bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti penghargaan, hukuman, atau tekanan sosial. Bentuk motivasi eksternal yang paling umum adalah penghargaan dan hukuman. Ini sering digunakan di sekolah untuk memotivasi siswa agar berhasil di sekolah dan berperilaku baik. Hadiahnya mungkin seperti nilai A dalam ujian atau nilai bagus dalam tugas pekerjaan rumah. Hukumannya bisa berupa penahanan atau skorsing karena tidak mengikuti aturan di sekolah. Motivasi eksternal sering digunakan untuk mendorong orang melakukan hal-hal yang mungkin tidak ingin mereka lakukan. Misalnya, jika Anda mencoba menurunkan berat badan dan pasangan Anda menjanjikan hadiah jika Anda menurunkan berat badan, maka motivasi eksternal sedang digunakan. Terima kasih, moga bermanfaat.